Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Acep Edong Tutorial. Oke, pada video kali ini saya ada HP Samsung Galaxy A10 guys. Ini kasusnya mati ya, mati total kata si usernya. Awal-awalnya ini handphone kena air ya, kemudian lama tidak dipakai, jadi hasilnya mati ya, tidak sembuh-sembuh. Oke, langsung saja. Pertama saya akan cek dulu di bagian smart USB-nya. Di sini pas saya colokkan kabel USB-nya tertulis 2,9 ampere. Ini pengisian dayanya masih masuk ya, normal. Tetapi si layarnya tetap saja blank ya, atau mati. Tidak ada getar pun juga tidak ada. Kemudian notifikasi pengisian baterai dan si layarnya tetap saja mati ya. Oke, langsung saja saya akan bongkar si handphonenya ya. Saya akan coba eksekusi, saya akan menganalisa penyebabnya seperti apa, ada kerusakan apa di Samsung Galaxy A10 ini ya. Oke, saya buka bagian si casingnya ya. Seperti biasa kita buka bautnya semuanya ya. Kita akan operasi dulu ya, kita akan analisa eksekusi di bagian mesin ya. Jadi pertama saya akan coba cek di soket baterainya ya. Saya akan coba cek baterainya, kemudian saya pasang kembali, saya coba nyalakan, tetap saja tidak mau nyala ya, alias mati. Oke, langsung saja. Di sini saya gunakan avometer yang modelnya masih analog ya, yang bukan digital. Oke, saya akan tes ya, baterai ini masih aman, bisa kita lihat si jarum ampernya naik ya. Kemudian saya akan coba cek di bagian mesinnya ya, apakah ada komponen yang short ya atau yang korslet. Saya cek ini di bagian soket motherboardnya ini atau di bagian soket baterainya masih aman, tidak ada komponen yang korslet. Lalu saya akan coba desktop dulu si baterainya dengan gunakan alat ini ya, alat smart baterai, yaitu alat buat ngecas baterai secara otomatis ya. Bisa kita lihat setelah dimasukkan soket baterainya, indikatornya berubah warna biru ya. Kemudian saya tunggu beberapa menit ya, sampai setidaknya ini minimal 50%-an lah harus ada. Oke, setelah beberapa menit saya coba cek lagi baterainya ini apakah ada arus dayanya bertambah. Oke, saya cek. Maaf nih. Oke, saya cek. Ini lumayan susah ya. Soketnya lumayan kecil juga. Oh, sekarang sudah ada arus baterai ya. Oke, saya akan coba nyalakan lagi. Setelah saya desktop baterainya, ternyata tidak mau nyala juga guys, tetap saja blank atau mati. Oke nih, jadi saya masih penasaran ya, ini belum dibongkar ya di bagian mesin belakangnya. Saya coba angkat bautnya ya, saya buka dulu, kemudian soket baterainya saya buka, dan pas saya lihat di bagian belakang mesinnya nih, di dekat soket kamera ada komponen yang rusak ya, atau kayaknya nih bekas kena air, kemudian itu di bagian jalur-jalurnya ada yang korosi ya, di bagian komponen itu berdekatan sama komponen OSC ya. Oke, kemudian saya akan bersihkan dulu dengan cairan master cleaner ya. Ini cairan untuk pembersih di bagian
mesin-mesin handphone ya, atau di bagian PCB handphone. Oke, setelah saya bersihkan nih, saya gosok-gosok pakai sikat gigi bekas ya. Tak apa-apa, mau sikat gigi yang baru guys ya. Oke, saya bersihkan nih, si bekas korosinya sudah hilang ya. Kemudian setelah saya bersihkan nih bagian IC OSC ya. Oke, setelah saya bersihkan, saya akan coba ya. Ya, mudah-mudahan setelah dibersihkan langsung nyala ya. Saya akan coba. Biasanya ini di HP Samsung A10 yang kasus kena air nih, kebanyakan kalau menurut saya pertama itu yang kenanya di bagian IC dekat OSC, itu IC kayak semacam power supply ya. Oke, saya akan coba nyalakan, masih tetap tidak mau nyala guys, bahkan getarnya pun tidak ada sama sekali. Lalu saya cek di smart baterai, bukan smart baterai, ini di power supply. Setelah saya cek ini ternyata OSC-nya ya, mungkin OSC-nya yang rusak. Karena ini bekas kena air, bekas korosi, mungkin ada komponen atau jalur OSC yang rusak ya. Karena pas saya cek, setelah saya tekan tombol power itu si ampernya tidak naik sama sekali, alias cuman apa ya istilahnya, cuman getar sedikit si jarum ampernya ya. Nah, kemudian saya akan coba ganti OSC nya guys. Ini adalah IC OSC nya, saya akan coba ganti. Jadi komponen si OSC ini saya akan coba ngambil dari handphone bekas ya. Ini masih handphone Samsung, ini modelnya Samsung J1 AC ya. Jadi saya akan coba angkat OSC nya. Oke, saya angkat OSC nya, ini sudah saya angkat. Kemudian saya akan coba ganti OSC nya ya. Lalu saya cek di bagian posisinya, di posisi bagian groundnya ini harus teliti atau supaya tidak terbalik posisi saat pemasangan OSC. Saya cari posisi yang groundnya ya, atau bagian negatifnya. Ternyata ini bagian sini ya, di bagian pojok kiri ya, pojok kiri bagian bawah. Ini adalah bagian OSC yang groundnya ya. Lalu saya akan cek di bagian OSC nya. Oke, setelah kita cek bagian jalur groundnya, kemudian saya posisikan ya si OSC nya nih, si komponen OSC nya. Oke, saya posisikan, kemudian saya rehot di anginnya nih ukuran 5, kemudian panasnya 3,5 ya. Ini saya masih pakai blower yang jadul ya. Kemudian saya akan coba tes ya sebelum si komponen yang lainnya dipasang ya. Ini bagian kameranya tidak saya langsung pasang karena saya akan coba cek ya. Oke, saya rapikan dulu nih si soket baterainya, kemudian soket fleksibel LCD dan konektor. Kemudian saya akan coba cas ya. Ya, mudah-mudahan ini langsung down ya, karena pas saya cek itu di bagian OSC nya alhamdulillah
Oke guys, mantap ya. Sekarang sudah ada muncul pengisian baterai 33% ya. Alhamdulillah ya. Untungnya ini tidak langsung ke IC power ya. Masih di komponen OSC yang bermasalah. Itu komponen OSC-nya ini itu fungsinya jadi ketika saat ditekan si tombol power, kemudian si jarum ampernya tidak naik sama sekali, itu kemungkinan OSC ya. Oke guys, mantap ya ini hasilnya. Sekian dulu, semoga bisa membantu, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.